wah gila juga ya, ini buku sebenarnya bukan buku resep gitu ya, tapi buku politik pangan. Dia buku resep plus. Pantas aja dia namanya Mustika begitu ya. Kalau Mustika itu kan artinya sesuatu yang punya kesaktian, karena dia bukan sekedar buku resep, malah harus dilihat jauh lebih besar lagi sebagai sebuah politik kedaulatan pangan. Kita kehilangan Mustika, ya kita kehilangan Indonesia gitu. Karena orang Indonesia itu berkembang menjadi pemakan nasi dan meninggalkan makanan-makanan lain sebagai makanan pokok. Itu ancaman yang serius itu. Urusan perut itu kan, dan nggak bisa ngomongin politik kalau perut itu belum tuntas begitu. Ya, buku Mustika Rasa ini sebenarnya buku tua ya, yang waktu saya mahasiswa senang berburu buku-buku jadul. Nah, salah satu tempatnya itu di depan bioskop Megaria dan Dewan Dakwah. Nah, ketemulah tuh buku asli dari Mustika Rasa. Lama nggak saya baca, baru setelah deket mau skripsi karena menulis biografi politik Sitor Situmorang, terus baca Sitor pernah di Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional. Nah, ajaib gitu, salah satu yang disebut dalam program utama dari Dewan Perancang Nasional yang merancang 1000 tahun Indonesia itu salah satunya adalah menjamin masa depan Indonesia itu tidak gagal pangan atau krisis pangan gitu. Nah, yang dirujuk tuh salah satunya adalah bagaimana menciptakan sebuah medium untuk mendidik publik mengenal kembali khasanah makanan pokok mereka di luar nasi. Itu jadi program nasional, bayangin coba, yang utama untuk keselamatan 1000 tahun Indonesia. Nah, jadi kemudian gue ngakses lagi lah buku Mustika Rasa. Wah gila juga ya, ini buku sebenarnya bukan buku resep gitu ya, tapi buku politik pangan yang bukan hanya sifatnya itu memperkenalkan khasanah kebudayaan yang kompleks ya, tentang dapur, tentang arsitektural ruang dari dapur, bukan hanya sekedar peralatan masak memasak gitu ya. Hampir sepertiga dari buku ini sebenarnya isinya itu teks yang menggambarkan tentang apa sih sebenarnya yang berkait dengan pangan Indonesia itu, dan itu ditulis oleh orang-orang dari mulai ahli gizi sampai arsitektur gitu ya, karena dapur kita tuh ternyata ada beragam-ragam begitu ya. Terus kandungan gizi kita itu ditentukan kesehatan kita bagaimana kaitannya dengan makanan yang kita makan, dan itu menyangkut ke produk pangan lokal gitu. Jadi kalau orang yang makan sagu itu akan mengalami persoalan genetik itu kalau dia makan nasi gitu. Nah, ini kan menarik banget gitu. Wah, ini dia buku resep plus berarti gitu ya, bukan sekedar buku yang menggambarkan banyak buku di masa setelah Mustika Rasa terbit gitu ya. Pantas aja dia namanya Mustika begitu ya. Dia namanya sesuatu yang, kalau Mustika itu kan artinya sesuatu yang punya kesaktian gitu. Pantas aja dia dikasih nama Mustika Rasa karena dia memang plus, bukan sekedar buku resep, malah harus dilihat jauh lebih besar lagi sebagai sebuah politik kedaulatan pangan yang dibayangkan
oleh Soekarno menjadi bagian dari politik, bukan hanya berkepribadian dalam kebudayaan, artinya gimana lidah kita nggak dijajah begitu ya, dan itu konkretnya adalah menyelamatkan dapur Indonesia. Dan karena itu ini tentang dunia dapur gitu kalau kita bicara kedaulatan pangan. Tapi juga otomatis di sini ada urusan berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian akhirnya dalam politik, karena nggak mungkin lo punya kedaulatan politik, berkedaulatan dalam politik kalau nggak berdikari kebudayaannya. Iya, pertama Bung Karno itu kaget kan ya, begitu nggak lama Indonesia merdeka, dia mau balik dari Jogja ke Jakarta, dia terima surat pemberitahuan dari FAO bahwa Indonesia itu akan rawan pangan kalau tidak segera menghentikan dan melakukan sebuah tindakan cepat yang disebut sebagai politik pangan, dan ujungnya adalah kedaulatan pangan gitu. Karena apa? Karena orang Indonesia mulai dengan cepat seperti deret ukur gitu ya, itu berkembang menjadi pemakan nasi dan meninggalkan makanan-makanan lain sebagai makanan pokok. Itu ancaman yang serius itu. Karena urusan perut itu kan, dan nggak bisa ngomongin politik kalau perut itu belum tuntas begitu. Nah, karena itu Soekarno mengambil tindakan cepat ya, tapi kan kita harus ingat waktu itu sistemnya nggak mendukung dia sebagai presiden untuk mengambil keputusan. Dia itu bagian dari sebuah sistem yang disebut Republik Indonesia Serikat, dan kemudian sistemnya parlementer di mana Perdana Menteri yang berkuasa, dia tidak bisa itu mengambil tindakan. Makanya buku ini baru bisa diurus setelah tahun 1959 setelahnya begitu. Sebelumnya ya gagasan-gagasan aja gitu dibayangkan oleh Soekarno, tapi kan yang namanya Soekarno jadi presiden, orang ngebayangin dari tahun 45 sampai 65, wah itu sesat sebenarnya, itu keliru, karena dia baru jadi presiden 59 ke 65, jadi masih balita, sudah selesai gitu. Jadi ini bagian dari eksperimen politiknya Soekarno yang umurnya pas balita ya digugurkan gitu, tapi dia paksa harus lahir gitu. Jadi dia lahirlah dengan segala macam kekurangannya, tapi dia menjadi artefak yang penting buat kita hari ini. Si alam tuh orang mati yang namanya Soekarno masih bisa ngajarin kita yang masih hidup hari ini gitu, yang masih bisa ngasih unjuk kita, lu ada yang keliru jalan lu, ini gue kasih peta jalannya untuk lu selamat sebagai Indonesia gitu. Iya, nggak sempurna sih, tapi dia akan jadi peta jalan yang baik kalau lu mau selamat sebagai nation state gitu. Iya, konteks sekarang tuh sebenarnya kita nggak punya ajimat, nggak punya mustika, bukan artian kita menganggap ini sesuatu klinik ya, kita punya ajimat, kita punya mustika gitu. Tapi Bung Karno membayangkannya itu sebagai spirit begitu, sebagai sesuatu yang mendorong mendorong ruh itu untuk punya will gitu, untuk punya keinginan yang kuat gitu ya. Punya desire gitu ya. Nah kita tuh nggak punya. Karena apa? Karena bukannya kita nggak punya otak ya menurut saya ya. Karena tanpa otak begitu ya, kita nggak akan punya desire yang baik, nggak punya will yang baik. Kita ya bergerak aja begitu. Istilahnya tuh hari ini tuh kita badannya membesar begitu ya. Tapi otaknya menciut, mengecil, persis zombie jadinya. Kita memangsa aja bisanya, greedy, rakus, tapi kita nggak punya sama sekali wawasan gitu. Nah, Soekarno ini memberi wawasan dengan mustika rasa. Buat saya, mustika rasa ini wawasan buat kita yang yang mewarisi yang namanya Indonesia, mau lu urus baik atau enggak, itu problemnya hari ini gitu. Kita kehilangan mustika, ya kita kehilangan Indonesia gitu. Anehnya kita tuh nggak punya politik pangan gitu. Dalam periode yang panjang
32 tahun Orde Baru ada politik pangan. Tapi politik pangan yang terbukti keliru gitu, bukan hanya bikin rusak sistem agraria kita dan kemudian kehilangan hal-hal terbaiknya, misalnya aneka macam jenis padi yang udah ribuan tahun berevolusi begitu dihabisi, diganti sama padi-padi jenis baru yang di SD harus kita hafalin, IR1, IR2, IR3 begitu. Apaan sih ini gitu. Padahal kita menghafal sebuah kekeliruan besar yang membunuh keajaiban pangan kita dalam bentuk padi, dan kemudian merusak lahan kita dengan pupuk buatan begitu. Nah, itu untuk satu hal, karena keinginan Pak Harto sebagai anak petani, Soeharto anak desa, dia bayangin Indonesia itu sebagai bagian dari Jawanya dia. Jadi dia nggak pernah pikir ada orang makan sagu di Papua gitu, di Maluku gitu. Atau orang Jawa tuh pernah punya kebudayaan makan nasi jagung, makan cantel atau sorghum gitu. Dihabisi itu semua harus makan nasi gitu. Itu kan kekeliruan besar ya, 32 tahun. Tapi setelah 32 tahun ya, apakah ada politik pangan untuk ngoreksi itu? Nggak ada. Sekarang kita bukan hanya menjadi bangsa pemakan nasi keseluruhan. Bayangin di Papua ada proyek 2 juta hektar sawah yang dalam sejarahnya itu bisa dengan mudah kita cek nggak pernah punya peradaban sebagai petani gitu loh. Itu kan kolonialisme begitu ya, itu kan jahat begitu ya. Terus orang Papua harus pergi ke pulau-pulau terpencil mengantarkan beras impres, itu kan kejam gitu ya. Nah jadi kita ini tersesat ya, setelah merusak kemudian kita tersesat. Dan dalam ketersesatan itu kita bukan hanya membunuh pangan lokal kita yang unik, yang melambangkan kebinekaan kita, justru di tengah rejim yang ngomong sangat bineka justru membunuh kebinekaan di lidah kita itu kita sekarang selain pemakan nasi jadi pemakan roti. Kita tuh negeri yang impor gandumnya itu gila-gilaan gitu, orang antri di toko roti itu gila-gilaan gitu. Wah, kita betul-betul kehilangan mustika. Karena kita kehilangan mustika, kita bukan hanya nggak sakti, tapi juga kita menjadi bangsa yang lemah. Yang paling ajaib dari Mustika Rasa ini adalah sebagai buku resep masakan, dia menghargai yang namanya bukan hanya pluralisme ya, artinya kita sebagai bangsa yang sangat bineka begitu itu punya keunikan peradaban masing-masing gitu. Dan ini yang menurut gue itu sangat menarik ya, sensibilitasnya Soekarno ya, menghargai aneka macam peradaban itu. Jadi kalau kita baca hari ini buku resep yang diterbitkan oleh negara, kok negara ya nekat, misalnya ada satu resep namanya jok, itu bahannya 1 ekor ular. Coba itu gimana kalau kita keluarin negara hari ini buku itu, akan rame itu dengan ketidakdewasaan kita yang badannya membesar tapi otaknya menciut itu, yang kayak zombie gampang marah begitu ya akan marah itu kita. Presiden bikin malu kita gitu, tapi Soekarno masukin itu, bikin lawar harus pakai darah begitu. Itu orang Islam bagaimana ya gitu ya. Ya tapi itulah Indonesia, dan ini diterbitkan oleh negara dan diterima itu dengan kedewasaan pada masanya gitu. Jadi kita bisa lihat kita ini mundur gitu loh ya. Waktu itu diterima dengan kedewasaan, orang sama sekali tidak ada ketegangan. Makanya gue selalu bilang persoalan kita itu bukan persoalan kebinekaan, udah selesai. Dari buku resep ini aja kita udah ngomong kebinekaan itu sesuatu yang sudah done gitu, sudah tuntas gitu. Sekarang diulang lagi, jadi bukan sebagai problem, dia sebagai politik. Karena rendahnya wawasan politik kita, jadi memanfaatkan politik yang paling paling rendah begitu ya, yang sebenarnya sudah selesai begitu. Itu yang menurut saya bisa kita belajar dari
Mustika Rasa, bahwa dia itu diterbitkan oleh negara satu-satunya sampai hari ini. Negara nggak pernah lagi menganggap makanan ini sebagai urusan yang serius. Tinggal publik yang sekarang sedang belajar menganggap makanan itu sebagai urusan serius ya. Tapi dari berbagai macam segi gitu. Misal saya tuh kaget Mustika Rasa ini dibawa oleh salah seorang chef dalam tayangan yang rame di TV serial, dan ada 3 juri itu chef-chef luar biasa yang followernya raksasa begitu. Gak ada satupun yang tahu buku Mustika Rasa. Pertanyaan saya, ini chef dari planet mana? Uranus, Neptunus, atau Pluto gitu. Tapi saya senang ketika peserta itu bawa buku Mustika Rasa ini, karena dengan demikian dia menggedor gitu ya, dan membuka persoalan kita hari ini, bahwa kuliner ini sedang dirayakan tapi dalam keterasingan. Itu yang menjadi masalah besar ya menurut saya. Dan dalam keterasingan itu lidah kita dijajah sama aneka macam rasa yang sebenarnya kita nggak kenal gitu. Dan bukan dalam artian kita menjadi chauvinistik, tapi ironi aja begitu, karena tidak ada dialog, adanya monolog gitu. Padahal di buku Mustika Rasa ini kita bisa menemukan dialog gitu antara aneka macam makanan yang datang dari penjuru dunia, dari pra dan masa kolonial, dari Eropa, dari Timur Tengah, Cina, itu berdialog kita. Tapi pasca kolonial itu nggak ada lagi dialog itu, kita jadi pemangsa aja gitu, dan jadi bagian dari tim hore-hore dari makanan yang ada hari ini, dan itu tercermin dalam viralnya soal kuliner ini gitu. Nah, mungkin di situ dalam aspek yang lain ada orang mencari Mustika Rasa, karena kemudian arus itu juga di dalamnya ada arus yang mencari akar-akar kuliner Indonesia, dan Mustika Rasa di situ menjadi rujukan. Mungkin itu yang membuat Mustika Rasa menjadi buku paling laku di Cobham, walaupun nggak laris kayak Laskar Pelangi, Supernova, ayat-ayat cinta begitu ya, tapi dia kayak orang jalan begitu ya. Dia selalu ada yang mencari gitu, dan itu buat kami di Cobham menandakan bahwa kita bisa merencanakan buku ya, akan terbit dan berdebat tuh buku laku atau nggak laku, karena ujungnya akhirnya juga toh penjualan, bukan hanya gagasan gitu ya. Tapi ketika itu diputuskan sebagai penerbitan yang beresiko tidak akan laku dan bakar duit karena setebel ini gitu ya, ternyata kita salah gitu. Jadi bisnis buku sebagai bisnis dalam tanda petik gambling begitu ya, itu dalam konteks Mustika Rasa dia betul-betul membuktikan bisnis itu bisnis yang gambling begitu ya. Karena kita nggak pernah bayangkan ada buku yang dicetak sampai lebih 1.200 halaman kayak gini, hardcover, itu bisa diterima oleh publik. Sistem pada tahun 1965 sampai tahun 1968 gitu ya, di tengah-tengahnya buku ini terbit gitu, mewarisi gagasan baik itu dari sistem yang mungkin berhasil hanya dengan cara-cara kediktatorang gitu. Awalnya berpikir untuk di-scan ulang, tapi itu akan masalah begitu. Akhirnya diketik ulang dan disamakan per baris, jenis font apa semua disamakan.